Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Tertulis dalam kitab Matius 11 ayat 29, kata kunci renungan pada malam ini adalah terjebak. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Terambil dari kitab Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, mengikut Yesus akan menghilangkan kesibukan dari kehidupan. Mari kita mulai renungan malam kita. Seorang pria New York penjual buku dan majalah di jalanan dikeluarkan dari bawah tumpukan kertas di apartemennya setelah 2 hari terjebak di sana. Koleksi surat kabar tua milik pria itu, yang ditumpuk di sepanjang dinding dan dari lantai hingga langit-langit, ambruk serta menguburnya hidup-hidup. Para petugas gawat darurat mengisi tumpukan kertas itu ke dalam 50 kantung plastik saat mereka menggali reruntuhan itu untuk menggapainya. Kita tak memerlukan tumpukan surat kabar tua setinggi Gunung Everest untuk mengetahui bagaimana rasanya terjebak di bawah desakan pekerjaan kita dan tuntutan kerohanian. Namun, pandangan sekilas pada juru selamat kita akan mengungkapkan ketenangan yang dalam pada dirinya. Dalam buku Tyranny of the Urgent, Charles E. Hummel menulis, penantian dalam doa yang dilakukan Yesus untuk menantikan petunjuk dari Allah memberinya pengertian akan arah, mempersiapkan langkah yang mantap, dan membuat dia sanggup melakukan setiap tugas yang diberikan Allah. Yesus mengundang orang yang letih lesu untuk datang kepadanya. "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan yang datang bersama dengan keselamatan tidak dapat dicapai dengan usaha, namun harus diterima dengan iman. Di dalam Kristus kita juga dapat terlepas dari tirani urgensi yang membelenggu dan menyelesaikan semua tugas yang diberikannya untuk dikerjakan. Undangan kepada semua yang letih lesu dan beban berat. Matius 11 ayat 28 berkata demikian, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nas hari ini disampaikan oleh Yesus Kristus dan memiliki makna yang dalam konteks ajaran dan pesan keagamaan Kristen. Jika kita mendalami teks ini, maka kita akan menemukan beberapa maknanya, yaitu: pertama, undangan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus Kristus mengundang semua orang yang merasa lelah, letih, dan merasa berat beban hidup mereka untuk datang kepadanya. Ini tidak hanya merujuk pada kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental, emosional, dan rohani yang dapat kita alami dalam hidup ini. Kedua, penawaran kelegaan. Yesus menawarkan kelegaan kepada mereka yang datang kepadanya. Ini menggambarkan rasa nyaman, kedamaian, dan bantuan yang akan diberikan kepada mereka yang mempercayainya. Yesus adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang dapat membantu mengatasi beban hidup. Pernyataan ini sering diinterpretasikan sebagai undangan pribadi dari Yesus untuk setiap orang yang mencarinya dalam iman. Ini mengajarkan pentingnya mempercayai dan bergantung padanya dalam segala aspek kehidupan, dan bahwa dalam hubungan dengannya, kita dapat menemukan penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi semua perjuangan dan beban yang kita hadapi dalam dunia ini. Apa yang perlu kita refleksikan dari nas hari ini? Pernyataan dari Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu," dapat menjadi sumber refleksi yang mendalam bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa hal yang dapat direfleksikan dari pernyataan ini. Pertama, pengenalan diri. Pertama-tama, pernyataan ini mengingatkan kita untuk mengenali dan menerima saat-saat ketika kita merasa lelah, letih, dan berbeban berat. Ini dapat merujuk pada beban fisik, emosional, mental, atau spiritual. Refleksi awal adalah mengidentifikasi apa yang membuat kita merasa demikian. Kedua, hubungan dengan Yesus Kristus. Pernyataan ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Ini bisa menjadi panggilan untuk memperkuat atau memulai hubungan dengannya melalui doa, meditasi, atau keterlibatan dalam komunitas keagamaan. Refleksi tentang hubungan pribadi dengan Yesus dapat membawa perubahan dalam cara kita mengatasi masalah dan beban hidup. Ketiga, kepercayaan dan harapan. Ketika kita datang kepada Yesus, kita diingatkan untuk memiliki kepercayaan dan harapan bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Ini adalah refleksi tentang keyakinan kita dalam kuasa dan kasih Allah. Dalam situasi sulit, kita dapat merenungkan bagaimana kita dapat meningkatkan kepercayaan kita kepadanya. Keempat, kelegaan dalam iman. Pernyataan ini menawarkan janji kelegaan, bukan janji penghapusan semua masalah. Oleh karena itu, refleksi ini mengajarkan bahwa iman kita dapat memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagaimana kita dapat menemukan kelegaan dalam iman kita dan menghadapi beban dengan penuh harapan? Pernyataan ini pada dasarnya adalah panggilan untuk mencari dan mengandalkan Allah dalam semua aspek kehidupan kita, terutama dalam waktu-waktu kesulitan. Karena itu, melalui refleksi ini, kita dapat mengembangkan kualitas diri, meningkatkan iman, dan memperkuat hubungan dengan Allah serta orang lain dalam perjalanan spiritual kita. Ajakan Juru Selamat. Shalom, umat Kristen dan saudara seiman di seluruh Nusantara. Menjelang Jumat Agung, hati kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah mati dan pada hari hanya itu,
yaitu hari ini, jangan kita lupa mengapa Ia berkorban untuk Anda dan saya, karena Dia cinta, supaya kita mengenal Bapa, bukan hanya supaya kita masuk ke sorga, tetapi supaya sorga juga masuk ke dalam hati kita. Tuhan mau menolong kita, Juru Selamat kita tidak mati. Ia bangkit pada hari ketiga. Dia hidup selama-lamanya. Dia menawarkan diri hari ini, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan menolongmu. Mari kita buka Matius 11 ayat 25-30. Yesus Kristus menawarkan sebuah hubungan dengan kita. Tetapi bukan hanya itu, Dia juga rindu dan sanggup menolongmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Matius 11 ayat 25. Berbahagialah orang berdosa yang berharap kepada Allah. Tuhan tidak suka dengan orang yang merasa dirinya pandai, pintar, dan sudah tahu segalanya. Justru disembunyikan rahasia tentang Allah. Kita tidak bisa kenal Yesus sekedar karena agama. Kita harus mengenalnya secara pribadi. Jadi bukan pengetahuan belaka, tetapi pewahyuan, seperti Petrus ketika berkata, Engkaulah Mesias. Yesus langsung berbicara begini kepadanya, bukan dari pikiranmu itu, tetapi Bapakku yang di sorga membisikkan sebuah wahyu di hatimu. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, M huruf besar, kepada Bapa, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sangat menarik bagaimana Yesus memanggil Bapanya. Ia berkata, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan Yesus ini mengajarkan hubungan, itu yang Ia tawarkan. Ia datang ke dunia bukan menawarkan agama. Ia datang untuk menyerahkan hidupnya. Jadi Dia mau kita sama Tuhan itu bukan agamawi, tetapi kehidupan seutuhnya. Semuanya agama juga itu permulaan, itu bukan akhir dari segala sesuatu. Tetapi iman kita itu harus sampai mendarah daging, harus sampai ke gaya hidup, harus sampai ke sehari-hari hingga memengaruhi semua pikiran, perkataan, perbuatan. Yesus meneladankan sebuah hubungan dengan Allah Bapa. Ia datang ke dunia untuk menjadi jalan, untuk menunjukkan gimana caranya kita berhubungan dengan sorga. Dia memanggil Bapa begini, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia ajari sesuatu kepada Anda dan saya. Pertama, Dia sebut Bapa, ditunjukkan bahwa Allah itu tidak mengerikan. Sekalipun Dia suci, Allah itu tidak jauh. Dia itu Bapa, Dia itu Allah yang sangat pribadi. Banyak orang salah paham dengan Tuhan. Dikiranya Tuhan itu jual mahal. Mana ada si Bapa yang baik jual mahal sama anaknya. Malah Bapa yang perlu, yang melindungi, yang terbeban bagi anak-anak sebelum putra-putrinya bisa berbakti. Bapa akan memberikan segala-galanya, namanya orang tua. Berarti yang pertama harus Anda perhatikan dalam hidup ini, dalam setiap pergumulan, Allah itu mau menolongmu. Coba katakan begini kepada diri sendiri, Allah mau, sekalipun saya tidak mendengarnya, Anda bisa mendengarnya sendiri dan Tuhan bisa mendengarkan Anda. Katakan Allah mau, itu sebabnya gelarnya Bapa, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia sebut Bapa dulu, berarti Allah mau. Selama yang Anda minta, selama yang Anda rindukan ada di dalam firman-Nya, tidak melanggar firman Allah, apa yang berkenan memuliakannya dan juga jikalau apa yang Anda minta itu mendekatkan Anda pada Tuhan, tidak mungkin Bapa itu berkata tidak, mungkin Dia berkata tunggu, sebab waktumu bukan waktuku. Segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi kalau Ia berkata Bapa, berarti Allah itu selalu mau, waktunya saja yang harus Anda sabar. Tetapi Allah tidak akan menolakmu. Lalu Dia yaitu Tuhan Yesus menyebut Bapanya Tuhan langit dan bumi. Kata Tuhan di sini Lord atau yang Maha Kuasa. Yesus ajarkan kepada kita untuk mengerti bukan hanya Bapa itu mau,
Tetapi Bapa itu sanggup. Jangan hanya percaya bahwa Allah itu mau, tetapi yakinlah bahwa Allah mampu. Kadang-kadang kita meragukan Tuhan, apakah mujizat masih ada? Kalau saya berdoa itu Tuhan bisa jawab enggak ya? Pergumulanku ini gede loh, besar loh, apakah Dia mampu melakukan segala sesuatu? Jangan pernah kita itu meragukan Tuhan. Yesus ajarkan untuk Dia menyapa Bapanya, Tuhan langit dan bumi, segala kuasa ada di bawah kakinya. Ikut Yesus itu percaya bahwa Bapa mau dan Bapa mampu, tetapi banyak orang, banyak anak-anak Tuhan sayangnya merasa bahwa Allah itu mampu, tetapi apakah Dia mau? Mampu sih mampu, tetapi apakah Dia mau menolong kita? Itu masalahnya, sehingga mereka jadi ketakutan sebelum berdoa, mereka jadi orang yang meragukan sebelum bertanya, sebelum meminta sudah tertolak. Jangan tertolak hatimu, Dialah kedua-duanya, di dalam Yesus, Allah kita adalah ya dan amin, Dia mau dan mampu. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kata menyatakan di sini berarti pewahyuan. Lihat itu, semoga apa yang saya sampaikan secara sederhana ini menjadi pewahyuan bagi dirimu. Sebab ada banyak hal tidak bisa kita pelajari bahkan secara teologi. Ada hal-hal tertentu dalam iman yang harus kita tangkap dengan hati. Kita mau belajar segala sesuatu. Sekalipun kita bisa bahasa Yunani, Ibrani, saya juga mengerti karena saya juga adalah seorang pendeta. Tetapi saya tahu dibutuhkan kerendahan hati untuk percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia mau dan mampu. Aplikasi itu hanya bisa karena kuasa. Firman Tuhan itu baru berlaku di mana hati ada wahyu. Makanya Tuhan bilang begini, orang yang rendah hati bukan yang merasa pandai atau merasa bisa. Orang yang seperti itu berkenan pada Allah dan anak Allah berkenan menyatakannya. Saya harap ketika Anda mendengar firman ini tidak seperti mendengar ceramah. Saya harap lewat tutur kata saya yang terbatas dan pengetahuan saya yang terbatas pula, di balik kalimat dan setiap huruf yang saya ucapkan, jikalau Alkitabiah Anda bisa mendengarkan suara Roh Kudus berbicara kepadamu, itulah permulaan mujizatmu. Percayalah Dia mampu, mujizat itu ada. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ini ayat yang sangat famus atau terkenal. Tetapi pertanyaannya, mengapa sering kita gak datang pada Tuhan saat sedang berbeban berat, ketika dapat masalah atau mengalami problema? Yaitu tadi, kalau gak kita percaya kalau Dia itu mau, berarti kita gak percaya kalau Dia itu mampu. Mungkin kita percaya Dia mampu tapi kita tidak yakin Dia mau. Sepertinya kita ini gak layak. Makanya ada darah Yesus, bukan? Di Jumat Agung ini, darahnya dicurahkan supaya kita dilayakkan. Bukan supaya kita sempurna dalam sehari, tetapi supaya kita diterima ketika dalam pertobatan atau dalam kerinduan kita datang menghadap Tuhan setulus-tulus hati. Ayat 28 menjelaskan keraguan manusia kenapa gak datang pada Allah, padahal sudah jelas-jelas di sini, gak bisa lebih jelas lagi datang kepadaku jikalau kau letih lesu dan berbeban berat termasuk karena dosa atau kesalahan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Aku lemah lembut dan rendah hati, kata Yesus, berarti Tuhan itu gak kasar, Tuhan itu gak keras sama kita, Dia tegas tapi bukan keras. Tolong dibedakan, tegas itu prinsip, keras itu emosi. Tuhan itu gak emosian. Saya punya juru selamat, Anda juga. Hari ini Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Dia lemah lembut dan murah hati. Dia bahkan mau menyerahkan diri untuk membeli Anda dan saya orang berdosa, yang adalah sampah sorga. Tetapi Dia berkata,
Aku lemah lembut dan rendah hati. Lalu disuruh belajar lagi, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia bukanlah guru angker. Murid-muridnya memanggil dia guru dengan bahasa yang sangat romantis sebenarnya, guru atau rabi, bukan orang Farisi atau ahli Taurat. Yesus itu enggak membuat kita takut. Lihat saja takut mendekat. Tuhan tidak begitu. Tuhan suruh kita belajar, berarti kita boleh membuat kesalahan. Belajar itu gak akan dimarahi kalau salah. Tuhan bilang begini loh, datang belajar sama aku yuk, jangan takut ya, aku ini lemah lembut. Aku ini rendah hati. Aku bukan guru yang seharusnya kau takuti. Berarti dari sini Tuhan mau menerima kekurangan kita. Tuhan gak akan biarkan karena Dia adalah Bapa yang baik, pasti akan didik kita, disiplin bahkan. Tetapi jangan pernah takut mendekat. Sesalah-salahnya kita, setidak sempurnanya kita, selemah-lemahnya kita ini, Tuhan menerima kita apa adanya, baru Tuhan memproses kita asal kita berserah. Dia akan ajari kita, mana ada guru, kalau ada murid yang datang pada dia, pelajarannya fail atau gagal. Jika itu guru yang baik, pasti guru itu akan programkan lulus minimal. Jikalau bukan summa cum laude atau lulus secara brilian. Tuhan punya proses, Tuhan punya program untuk hidup kita. Dia akan sempurnakan, tapi Dia akan mulai dari ketidaksempurnaan kita, dan Dia gak akan marah. Dia akan berkata, kemari. Aku rendah hati, aku lemah lembut. Aku gak akan bentak kamu. Jadi sama Yesus itu aman luar biasa. Saya tahu, saya gak akan disemprot sama Dia. Hubungan saya dengan Tuhan gak ketakutan. Sama Tuhan itu tenang hatinya. Dia lemah lembut dan rendah hati. Dia mau mengajari kita, asalkan kita janji begini. Ini janji pada diri sendiri sih, bukan janji-janji sama Tuhan. Padahal janji palsu, janji pada diri sendiri. Aku gak mau buat kesalahan yang sama 2 kali. Berarti itu kebodohan, bukan kesalahan. Saya gak belajar dari kesalahan saya di masa lalu. Saya gak berani janji muluk-muluk. Saya tahu saya masih buat kesalahan seperti Anda, tetapi saya akan berusaha tidak buat kesalahan yang sama. Setiap kali saya datang sama Tuhan minta maaf, minta ampun atas kesalahan yang baru. Dalam sesuatu yang baru saya pelajari, selalu saya berkata, Tuhan tolong ajari. Miliki hati yang mudah diajar. Tuhan sorry ya, gak berani berkata gak disengaja. Kebanyakan kesalahan itu disengaja, tetapi ini sesuatu yang baru. Maafkan Tuhan, lalu kita minta pengampunan. Tuhan itu punya hubungan dengan kita guru dan murid, bukan hanya bapa dan anak. Karena itu belajarlah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini untuk menjadi seperti Tuhan, bukan jadi Tuhan. Jadi seperti Kristus dalam segala sesuatu, dalam pikiran dan perbuatan. Yang terakhir, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebannya kok bisa jadi ringan ya? Bukankah saya datang pada Tuhan tetapi lesu dan berbeban berat? Bebannya bukan menjadi ringan saudaraku, kitanya yang jadi kuat. Kalau kita berguru pada Yesus, baca firman bukan untuk pengetahuan, melainkan supaya diubahkan. Kita menghadap tahta Tuhan ketika kita memuji, berdoa, minta tolong Roh Kudus untuk kerjakan tanah hati kita. Bukan supaya kita menjadi lebih agamawi, tetapi supaya kita menjadi rohani. Supaya kita hidup oleh roh dan bukan kedagingan yang isinya kemarahan, hawa nafsu, melainkan roh yang isinya kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri bahkan. Nah, kalau kita dikerjakan oleh Tuhan, kita berguru pada Yesus, lama-lama bebannya bukan jadi ringan. Kitanya yang jadi stronger, kitanya yang jadi kuat. Jadi kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, menjanjikan bahwa orang yang mau mengindahkan undangan Tuhan, ketika juru selamat menawarkan diri, orang yang mau berserah diri,
Orang yang mau dibentuk oleh Kristus, step by step, selangkah demi selangkah, sifat demi sifat, sekalipun nampak lambat namun ku tahu ku akan sempurna nanti. 1 tahun kemudian kita menoleh, dulu yang membuat kita mundur sekarang sudah gak mempan atas hidup kita. 2 tahun kemudian kita menoleh lagi, hal yang membuat kita takut sekarang sudah tidak ada sama sekali cubitannya. 5 tahun dari sekarang kita menoleh, hidupku egois sekali di masa lalu. Sekarang kita lebih berani berkorban bahkan bisa angkat beban orang lain, bisa menguatkan saudara-saudara seiman. Bukan kuknya jadi ringan, berat badan rohani kita yang bertambah, dulu kanak-kanak sekarang dewasa. Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Orang yang berbahagia menurut Yesus. Karena ukuran kebahagiaan itu berbeda-beda. Bagi seseorang hidup sehat dan panjang umur itu sudah bahagia. Sebagian orang juga berpendapat bahwa hidup pas-pasan itu membahagiakan. Lalu yang lain berkata bahwa bahagia itu harus memiliki pekerjaan, punya harta dan uang yang banyak. Bahagia menurut dunia pastilah berbeda dengan bahagia menurut Yesus. Secara umum bahagia menurut dunia adalah sesuatu yang tidak membuat kita menderita, atau hal-hal yang menyenangkan serta kesuksesan hidup. Pokoknya bahagia menurut dunia ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan tanpa penderitaan. Apakah bahagia menurut dunia sama dengan bahagia menurut Yesus? Tentu tidak, karena menurut Yesus bahagia itu diukur dari 8 kategori. Kedelapan kategori ini sangat berbeda dengan kategori dunia. Apakah kategori dan ukuran kebahagiaan menurut Yesus? Pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan miskin secara materi. Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu sulit masuk dalam kerajaan surga. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya ini masuk neraka dan Lazarus yang miskin yang penuh dengan penyakit ini masuk surga. Tetapi jangan lupa bahwa dalam cerita itu juga kita tahu bahwa Abraham juga ada di surga. Abraham itu jauh lebih kaya daripada orang yang kaya yang diceritakan dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Miskin di sini bukan kemiskinan secara materi. Dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan miskin di hadapan Allah, dalam bahasa aslinya adalah poor in spirit, atau miskin spiritual. Ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ialah orang itu sadar bahwa dia adalah orang yang begitu berdosa. Lukas 18 ayat 9-14 menceritakan tentang Farisi dan pemungut cukai berdoa di bait Allah. Kedua orang ini sama-sama manusia yang berdosa. Mereka sama-sama miskin di hadapan Allah, tetapi orang Farisi jauh daripada merasa miskin di hadapan Allah. Orang Farisi ketika berdoa, dia memuji dan membanggakan bahwa dirinya begitu suci. Lalu dia membandingkan dirinya dengan sampah-sampah masyarakat. Dia tidak seperti pencuri, penjinah, dan pemungut cukai ini. Dia bersyukur kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang begitu suci. Sedangkan pemungut cukai sadar bahwa dia begitu miskin di hadapan Allah, sambil memukul-mukul diri dan bercucuran air mata, dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pemungut cukai ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah tetapi bukan orang Farisi itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Pemungut cukai bisa sadar bahwa dia manusia yang berdosa, karena ada Roh Kudus di dalam hati dia. Roh Kudus yang membuat kita merasa miskin di hadapan Allah. Kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Di sini kita melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus ini melawan arus dunia. Yesus mengatakan bahwa orang yang berduka cita adalah orang yang berbahagia. Apa arti duka cita dalam bacaan kita? Di sini bukan dalam arti natural, kehilangan pekerjaan, putus pacar, atau mengalami musibah. Duka cita ini adalah kesedihan yang dipimpin Tuhan,
Dukacita adalah dukacita Tuhan. Apa yang kita dukacitakan itu juga yang didukacitakan Tuhan. Hati Tuhan dan kita berpaut jadi satu. Hanya karena Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita dapat berdukacita dalam arti ini. Ucapan bahagia 1 dan 2 ini saling terkait erat satu sama lain. Orang yang miskin di hadapan Allah juga adalah orang yang berdukacita. Apa artinya dukacita rohani? Dukacita rohani adalah ketika berdukacita kita menangisi dosa-dosa kita. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, Daud kemudian menangis. Dia berdukacita atas dosa-dosanya. Dia berkata, "Saya telah berbuat dosa kepada Tuhan." Dia memohon pengampunan dari Tuhan. Dasar Daud menangisi dosanya bukan karena takut hukuman Tuhan. Tetapi dia tahu ketika dia berdosa dia sudah melukai hati Tuhan. Pertobatan Daud adalah pertobatan yang sejati karena ketika dia meminta ampun. Bukan karena dia dihukum tetapi dalam hatinya Roh Kudus menegur dia. Ketika kita berbuat dosa, ada 2 konsekuensi. Pertama, konsekuensi kekal. Kita sudah melukai hati Tuhan. Kedua, ada konsekuensi temporal di mana Tuhan menghukum kita. 2 hal ini terjadi ketika kita berbuat dosa. Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa dalam konsekuensi kekal ada godly fear. Kita takut karena sudah melukai hati Tuhan. Dia yang sudah menyelamatkan kita tetapi kita menyia-nyiakan kematiannya. Tetapi dalam konsekuensi kedua, memakai istilah worldly fear. Tuhan yang menghukum kita. Dukacita kita adalah dukacita Tuhan, yaitu dukacita yang menangisi kejahatan manusia, mencoba menghancurkan kemuliaan Tuhan dan mencoba melawan pekerjaan Tuhan. Dalam 2 Petrus 7 ayat 8, Tuhan mengatakan bahwa Dia menyelamatkan Lot dari Sodom dan dikatakan bahwa Lot adalah orang benar tetapi yang hidup di tengah kejahatan Sodom. Lalu dikatakan saat itu Lot begitu menderita, sebab jiwanya tersiksa. Lot melihat kejahatan di Sodom yang mencoba menghancurkan pekerjaan Tuhan, melawan dan berusaha meredupkan kemuliaan Tuhan yang seharusnya dinyatakan di sana. Dukacita kita kepada dunia yang melawan Tuhan, tetapi juga kepada gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang membiarkan kejahatan itu terjadi dan tidak memperdulikan sekelilingnya. Ketika kita melihat sesuatu yang jahat tetapi tidak menghalangi atau memperbaikinya, maka kita sudah berdosa. Ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Dia mengusir para pedagang, Dia membalikkan meja-meja yang dipakai dalam bisnis. Kenapa? Di dalam bait Allah, ada satu bagian di mana orang non-Yahudi dapat masuk dan di sana memang adalah tempat berjualan. Dukacita menangisi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, menangisi jiwa yang terhilang. Dalam Keluaran 32 ayat 32, kita melihat bahwa Musa berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan ampunilah dosa bangsa Israel. Jikalau tidak, hapuskanlah namaku daripada kitab kehidupan." Musa begitu berduka ketika melihat Israel yang menolak Tuhan. Dia begitu mengasihi bangsa Israel. Dia rela namanya dihapuskan asal Israel dapat bertobat. Inilah dukacita kepada jiwa yang hilang. Ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Apa artinya kata lemah lembut? Pasti bukan orang yang baik hati, perasaannya halus, bicaranya tenang, atau sabar. Ini semua bukan lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu bukan berarti lembek atau lamban. Kita melihat ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan ayat sebelumnya, orang yang miskin rohani. Sehingga lemah lembut di sini juga berarti secara rohani. Bicara tentang 9 macam buah roh, salah satunya adalah lemah lembut. Ini adalah sifat dalam diri Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita melihat dalam 2 ucapan bahagia, miskin rohani, berdukacita,
Ini artinya hanya relasi kita dengan Allah. Tapi kita juga bicara tentang relasi manusia dengan manusia. Apa artinya orang yang lemah lembut? Orang yang lemah lembut artinya orang yang rendah hati. Kita lihat miskin di hadapan Allah adalah orang yang berduka cita menangisi dosa-dosanya di hadapan Allah. Setelah orang miskin di hadapan Allah, dia menangisi kemiskinannya kemudian menjadi orang yang mengosongkan dirinya. Sehingga pembenaran diri tidak ada lagi. Roh Kudus akan memimpin orang yang lemah lembut ini menjadi orang yang rendah hati. Dua kata lemah lembut dan rendah hati dipakai tidak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Paulus dalam Efesus 4 ayat 2, ketika kita menjalankan pelayanan kepada Tuhan, kita harus menjalankannya dengan rendah hati dan lemah lembut. Bisa mengontrol dan menguasai dirinya sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 23, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Maka ketika kita berpikir, berbicara dan bertindak akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini artinya penguasaan diri. Ketika kita melihat pembuangan di Babel, ada para pemuda bernama Sadrah, Meshach, dan Abednego. Mereka bisa mengendalikan diri dan tidak mau menajiskan diri dengan santapan dan minuman raja. Orang yang lemah lembut bukan hanya memiliki self-control tapi God control. Mempunyai amarah Tuhan, kita juga melihat Daud dan Goliat. Eliab, kakaknya menghina Daud, tapi bagi Daud itu masalah kecil. Soal tersinggung dan masalah pribadi lainnya, Daud tidak marah. Tetapi ketika Daud mendengar Goliat melecehkan umat pilihan Tuhan, Daud marah. Dia berkata, "Siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu, berani menantang Allah?" Daud begitu marah. Kita melihat orang yang lemah lembut itu bisa menguasai diri. Sampai ketika dia melihat dosa, maka dia tidak bisa lagi sabar. Kemarahan itu bukan masalah pribadi. Ketika kita melayani, masalah pribadi adalah masalah kedua. Kita harus menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Tetapi ketika marah itu adalah marah kepada dosa, maka di situ kita marah. Jadi lemah lembut di sini artinya menguasai diri. Juga bukan hanya self-control tapi God control. Keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ketiga ucapan bahagia yang pertama bersifat pasif. Tetapi dalam ucapan yang keempat, kita belajar bahwa sebagai seorang Kristen kita bersifat aktif. Lapar dan haus adalah sebuah keinginan. Lapar dan haus di sini dikaitkan dengan kebenaran. Ketika dikatakan lapar, maka bukan lapar biasa, melainkan sungguh-sungguh membutuhkan. Jika tidak makan maka akan mati. Ketika dikatakan haus juga bukanlah haus biasa, yang minum air sedikit sudah lega. Haus yang dimaksud adalah haus yang sudah sampai dehidrasi, berada dalam suatu situasi yang kekurangan air. Sehingga jika tidak dirawat segera maka orang itu akan mati. Apa artinya lapar dan haus akan kebenaran yang dimunculkan Roh Kudus dalam hati setiap orang Kristen? Orang itu berarti sudah pernah menikmati kelaparan. Orang Kristen sudah pernah menikmati kebenaran yang kemudian membuat dia haus akan kebenaran itu. Setiap orang percaya alami proses justification. Dibenarkan secara status di hadapan Tuhan. Kita yang semula adalah musuh-musuh Allah tetapi melalui kebenaran Kristus kita dijadikan anak-anak Allah. Kristus menanggung dosa-dosa kita sehingga kita adalah orang yang begitu dikasihi Tuhan. Pembenaran di hadapan Allah bukanlah upaya kita tetapi semata anugerah Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran akan muncul dalam diri orang Kristen ketika berbuat dosa. Pada saat itu, Roh Kudus akan menegur kita dan memimpin kita sehingga menimbulkan rasa lapar dan haus akan kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita."
Kita sudah dilepaskan dari kurungan dosa, tetapi selama masih hidup di dalam dunia, kita tetap masih dapat berbuat dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah bedanya orang Kristen dan non-Kristen. Dalam diri orang Kristen, Roh Kudus menimbulkan lapar dan haus akan kebenaran yang memimpin kita mengakui dosa, dan Tuhan akan menyucikan kita. Orang Kristen bukan hanya dipulihkan tetapi juga mengalami pertumbuhan iman. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan mementingkan atau memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam hidupnya, orang tersebut akan memprioritaskan kebenaran. Di dalam setiap aktivitasnya, dia akan memprioritaskan Allah dan kerajaannya. Tidak ada skala prioritas di sini, hanya ada satu, yaitu Tuhan dan kebenarannya. Menempatkan Allah dan kebenarannya di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di pekerjaan maupun keluarga. Kelima, orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Kata murah hati di sini adalah bukan hal yang natural. Ini adalah salah satu karakter daripada murid Kristus. Murah hati adalah hasil pekerjaan daripada Roh Kudus. Di dalam kata aslinya murah hati itu adalah eleo. Eleo artinya mercy, belas kasihan. Belas kasihan lebih daripada simpati, dan pelaksanaannya harus ada tindakan yang konkret. Murah hati lebih daripada joyness. Dermawan adalah murah hati. Hosea 6 ayat 6, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Aku lebih suka belas kasihan daripada korban sembelihan." Keenam, orang yang berbahagia adalah orang yang suci hati. Kesucian adalah sifat Tuhan yang sangat menonjol. Musa ketika dipanggil, dia melihat semak duri tapi tidak terbakar. Ketika ia mendekat terdengar suara, "Lepaskan kasutmu, sebab tempat yang engkau injak adalah tempat yang kudus." Nabi Yesaya, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sadar, "Celakalah aku orang yang najis." Dia sadar kesucian Tuhan. Dia melihat serafim dengan 6 sayap, 2 sayap dipakai menutupi muka, dan 2 sayap menutupi kakinya, dan 2 sayap digunakan untuk melayang-layang. Mereka berkata, "Suci, suci, suci." Itu adalah untuk Allah Tritunggal. Suci yang pertama untuk Bapa, yang kedua Anak, dan yang ketiga untuk Roh Kudus. Iblis tidak bisa meniru kesucian Tuhan. Agama lain tidak mungkin mengandung kesucian. Tuhan menuntut umat pilihan kudus. Sebab Tuhan kudus, kesucian adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kita melihat bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya memiliki pengharapan hidup yang kekal. Ia akan hidup bersama Tuhan di surga. Dalam Mazmur 24 ayat 3-4, Tuhan berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Hanya mereka yang suci hatinya." Di sini kita melihat bahwa orang yang suci hatinya mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Setelah kita sudah diperbarui, Tuhan akan menjaga keselamatan kita. Keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang. Dalam Ibrani 12 ayat 14, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ketujuh, orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang sudah memiliki damai. Apa artinya? Ketika Yesus mengatakan orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kita melihat apa arti membawa damai. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Shalom didefinisikan sebagai suatu keutuhan, sesuatu yang sudah komplit, yang sudah tidak bisa ditambahkan lagi.
Shalom ini bukan hanya mempunyai sifat yang negatif, artinya harus menjauhkan segala kejahatan, tetapi juga positif, artinya melakukan sesuatu yang terbaik, yang highest good. Jadi, jika orang Kristen berkata Shalom kepada orang lain, dia bukan hanya mengharapkan segala kejahatan lepas dari orang itu, tetapi juga kita mengharapkan sesuatu yang terbaik di dalam hidup dia. Kalau kita bicara tentang Shalom di dalam pengertian orang Yahudi, Shalom yang sejati itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Shalom juga sering kali diartikan sebagai damai sejahtera Allah. Jadi waktu kita mengatakan Shalom artinya, damai sejahtera Allah menyertai engkau. Kalau damai sejahtera Allah itu menyertai orang itu, bukan hanya lepas dari kejahatan tetapi mendapatkan yang paling baik dalam hidup dia. Shalom artinya damai, itu damai antara dua pihak, Allah dan manusia. Ketika kita berbicara Shalom, artinya orang yang bersangkutan sudah didamaikan oleh Allah. Allah bukan lagi musuh dia. Alkitab mengatakan kalau kita menjadi musuh Allah, itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Di dalam Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan membuang jiwa ke dalam neraka." Kalau kita menjadi musuh Allah, itu adalah sesuatu yang begitu mengerikan. Kedelapan, orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini adalah ucapan bahagia yang terakhir. Ucapan bahagia yang kedelapan ini adalah ucapan bahagia yang klimaks tapi anti klimaks. Apa artinya klimaks tapi anti klimaks? Alkitab melihat dunia ini adalah dunia yang memberontak melawan Tuhan Allah. Dunia ini tidak netral. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengutus orang Kristen ke dunia, Dia mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini pengutusan paling kejam yang pernah dilakukan di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus mengutus orang Kristen ke dunia seperti mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi dalam Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan, "Ketika dunia menganiaya aku, maka dunia juga akan menganiaya kamu. Ketika engkau dan saya dibenci oleh dunia, ingat bahwa Tuhan Yesus juga pernah dibenci oleh dunia." Lalu ada satu kalimat, dalam bacaan itu, hamba tidak mungkin lebih tinggi dari tuannya. Kebencian, aniaya yang dialami orang Kristen tidak mungkin melampaui apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dunia ini tidak bersahabat dengan orang Kristen. Penganiayaan, penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Dalam Matius 16 ketika Tuhan Yesus mendirikan gereja, Dia mengatakan, "Saya mendirikan gereja dan alam maut tidak bisa menguasainya." Tuhan Yesus mendirikan gereja bukan di daerah yang netral tetapi di daerah musuh. Tapi Dia berjanji satu hal, alam maut itu tidak akan menguasainya. Ketika dalam Matius 5 ayat 13-16 tentang garam dan terang dunia, artinya kita menjadi garam di tengah dunia yang sudah semakin busuk ini, kita mengawetkan. Kita lihat dunia ini gelap, kita menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap itu. Inilah 8 kategori kebahagiaan menurut Yesus yang kemungkinan jauh berbeda dari konsep kebahagiaan dunia ini. Karenanya, marilah kita belajar merebut dan meraih kebahagiaan menurut kategori Yesus ini selama di dunia ini. Apa pentingnya perkataan Yesus? "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28 adalah salah satu ayat yang paling menghibur dalam Injil. Di sana, Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini adalah undangan terbuka yang diberikan kepada mereka yang bersedia datang. Seluruh pasal ini berlatar waktu setelah Yesus mengutus para murid untuk menjalankan misi. Ia pertama kali berinteraksi dengan para murid Yohanes Pembaptis. Rupanya, Yohanes memiliki keraguan yang diredakan oleh Yesus.
Yesus kemudian berbicara kepada orang banyak mengenai Yohanes, yang merupakan utusan yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tragisnya, banyak orang pada generasi itu menolak Yohanes dan Yesus. Mereka menyebut Yohanes kerasukan setan dan Yesus pemabuk. Sebagai akibat dari penolakan ini, Yesus menyatakan penghakiman atas beberapa kota yang telah menyaksikan mukjizat ilahi. Selanjutnya, Ia menegaskan kesatuannya dengan Bapa, dengan menyatakan dengan jelas bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Allah kecuali melalui Dia. Akhirnya, Dia menawarkan undangan kepada mereka yang lelah dan terbebani. Mereka yang bersedia datang kepadanya memiliki janji ini. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus ingin sekali menyatakan Bapa kepada mereka yang bersedia. Kelelahan mereka yang perlu datang kemungkinan besar merupakan hasil dari usaha manusia yang sia-sia untuk mencapai Bapa. Di tempat lain, Yesus mencela para pemimpin agama pada zamannya karena memberikan beban yang tidak perlu kepada orang-orang. Selain kepatuhan yang ketat terhadap hukum, para pemimpin agama menambahkan berbagai tradisi mereka sendiri. Yesus memberikan cara yang lebih baik. Kuknya enak dan bebannya ringan, tidak seperti orang Farisi. Pada zaman dahulu, kuk diletakkan di leher dua binatang yang bekerja bersama di ladang. Memikul kuk Yesus berarti bersatu dengannya. Ini membuka kehidupan pemuridan di mana orang yang bersedia belajar dari Kristus dan dibimbing oleh dirinya yang rendah hati dan lembut. Kerendahan hati Kristus tidak seperti kemunafikan para pemimpin agama. Beban yang Yesus bicarakan mengacu pada apa yang Yesus harapkan dari para pengikutnya. Dia memiliki ajaran dan perintah, tetapi tidak seperti persyaratan yang memberatkan dari orang Farisi. Beban Yesus ringan. Yohanes menegaskan hal ini dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Mengasihi Allah berarti menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, bahkan lebih baik lagi. Allah bekerja di dalam orang percaya untuk menghasilkan ketaatan. Dalam terang ajaran kitab suci, peristirahatan yang Yesus berikan juga memerlukan kebebasan dari beban dosa. Dosa adalah tuan budak yang brutal, dan perbudakannya menuntun pada kematian, sementara menaati Allah menuntun pada kebebasan dan kehidupan yang benar. Karya penebusan Kristus di kayu salib menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan mematahkan kuasanya dalam hidup kita. Bagian lain yang membahas tentang perhentian Yesus adalah Ibrani 4. Surat Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen yang putus asa yang tergoda untuk kembali ke sistem Yahudi lama, dan penulisnya menekankan keunggulan perjanjian baru atas perjanjian lama. Dalam konteks ini, kita menemukan bahwa perhentian Allah dikaitkan dengan kepercayaan kepada Kristus. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya. Setiap orang yang terbebani oleh dosa dan berusaha untuk memperoleh keselamatan melalui perbuatan harus mengindahkan undangan Kristus dan menerima perhentiannya, terbebas dari dosa dan menaruh semua harapan dalam kematian dan kebangkitannya. Selain itu, orang percaya harus menyadari bahwa kuk Kristus itu mudah. Kita mengikuti bimbingannya yang rendah hati dengan menaati ajaran-ajarannya, mengetahui bahwa jalannya lebih baik daripada legalisme dan kebejatan. Betapa berbedanya jalan Kristus dari jalan kaum legalis, yang membebani beban-beban yang berat dan membebani lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Akhirnya, karena Yesus memberi kita kelegaan, para pemimpin Kristen hendaknya menghindari menambah beban bagi jemaat mereka. Mereka harus mewartakan pesan kasih karunia dan kebenaran Allah, bukan membebani umat Allah dengan tradisi manusia. Mengenal Yesus adalah anugerah. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, tertulis dalam Matius 11 ayat 27. Jika ada orang bertanya,
Siapakah aku? Mungkin kita akan merasa bingung menjawabnya. Akan tetapi jika ada orang bertanya siapakah Yesus? Apakah jawaban kita? Umumnya orang Kristen menjawab Yesus sebagai juru selamat manusia. Memang tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Hanya saja banyak orang Kristen yang masih belum betul-betul mengenal Yesus. Jika kita perhatikan Matius 11 ayat 25 dikatakan, mengenal Yesus itu tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Allah menyatakannya kepada orang kecil. Mengenal Yesus itu ternyata bukanlah sebuah usaha manusia yang oleh kepandaian atau kebijakannya, pengetahuan, tetapi adalah pernyataan anugerah Allah bagi orang-orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Yesus pernah bertanya kepada muridnya di Matius 16 ayat 16-17, "Siapakah aku ini?" Lalu Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Seperti halnya oksigen bagi paru-paru, demikian pentinglah mengenal Kristus Yesus. Pengenalan ini akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Seperti doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, "Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yesus pun pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Sebagaimana Allah dalam Yesus Kristus mengenal dan mengasihi kita, demikian juga kita harus mengenal dan mengasihi Dia, agar kita akan memperoleh anugerah yang kekal itu. Marilah kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allahku, bantu dan tolonglah aku ya Tuhan untuk semakin mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, anugerah terindah ialah aku mengenal Tuhan, dan Ia mengenal aku. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan,
kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.